Malam itu hujan turun dengan lebatnya. Suara petir bersahutan seperti genderang perang di langit. Rumah kos yang sempat hancur kini telah dibangun ulang, lebih megah, lebih kokoh, tapi aroma kematian masih melekat pada dindingnya. Dinda, seorang mahasiswi baru dari luar kota, resmi menempati kamar paling ujung lantai 2. Ia tidak tahu bahwa kamar itu dulu pernah dikunci polisi karena menjadi saksi dari kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Hari pertama berjalan biasa saja. Namun sejak pukul 2 malam, Dinda mulai mendengar suara langkah kaki dari loteng. Padahal rumah kos itu tidak memiliki loteng. Ia pikir itu hanya suara dari kamar sebelah. Tapi ketika dia keluar untuk memeriksa, semua kamar gelap. Tidak ada satupun penghuni lain yang terjaga. Keesokan paginya, Dinda melihat jemuran di halaman belakang. Ada 7 kain putih panjang tergantung, basah oleh embun malam. Ia tak pernah melihat siapa yang menjemurnya. Yang membuat bulu kuduknya berdiri, semua kain itu meneteskan air merah seperti darah dari ujungnya. Ia mencoba mengabaikan hal itu, berpikir mungkin hanya ilusi optik atau kain bekas pengecatan. Namun setiap malam, suara dari langit-langit kamarnya semakin jelas. Seperti kain basah yang dijatuhkan ke lantai. Pada malam ketiga, Dinda mendengar jeritan sayup dari arah jemuran. Ia membuka jendela dan melihat salah satu kain kafan bergerak sendiri, seperti seseorang tergantung di baliknya. Ia menutup jendela dengan cepat, mengambil wudhu, dan mencoba membaca ayat suci. Tapi saat ia menatap cermin, di belakangnya ada sesosok wanita mengenakan kafan, berdiri diam dengan kepala miring. Sosok itu menghilang ketika ia menoleh. Namun kamar menjadi dingin seketika, dan semua lampu berkedip sebelum padam total. Esoknya, Dinda mendatangi Bu Ratna, penjaga kos. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Tapi Bu Ratna hanya diam dan menatapnya dengan tatapan kosong. Kalau kau mulai melihat jemuran bergerak sendiri, itu tandanya mereka sudah memilihmu, bisik Bu Ratna sebelum menutup pintu kamar. Kata-kata itu menghantui Dinda. Ia mulai membaca catatan-catatan lama yang ia temukan tersembunyi di balik plester tembok. Catatan itu ditulis oleh seseorang bernama Maya. Jika kau membaca ini, kau pasti sudah mendengar suara langkah dari loteng. Itu bukan suara kaki manusia. Itu adalah panggilan. Maya menulis tentang ritual kuno di rumah itu. Bahwa setiap 7 tahun, rumah kos akan dibuka kembali, untuk menerima satu pengorbanan agar para arwah tetap tidur. Kain-kain kafan di jemuran adalah simbol perjanjian. Bila salah satunya bergerak, maka korban harus disiapkan. Jika tidak, para pocong akan bangkit dan menjemput siapa saja. Dinda merasa darahnya membeku. Ia menatap jemuran dari jendela kamarnya. Kini hanya tersisa 6 kain yang tergantung. Satu telah menghilang. Malam itu, pukul 3 dini hari, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Bukan sekali, tapi 7 kali, berirama seperti doa kematian. Dengan gemetar, Dinda membuka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Di lantai, hanya ada jejak lumpur yang menuju ke arah jemuran. Ia mengikuti jejak itu, melewati lorong gelap dan tangga berdebu. Setiap langkah seolah menariknya ke pusaran gelap yang tak bisa ia lawan. Di halaman belakang, 6 kain kafan kini menggantung dengan tubuh terbungkus di dalamnya. Salah satunya bergerak pelan, seolah bernapas. Dinda menjerit, mundur, tapi kakinya terpeleset. Ia jatuh dan melihat ke atas, di langit, ada bayangan besar seperti tangan yang turun perlahan. Ia pingsan. Saat sadar, Dinda sudah berada di dalam kamar dengan tubuh dibalut selimut dan aroma minyak kayu putih. Tapi di dinding, tertulis angka 6, besar dengan darah. Ia mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong rumah kos yang tak berujung, dan setiap pintu yang ia buka memperlihatkan satu pocong berbeda, dengan wajah orang-orang yang ia kenal. Ia mencoba melarikan diri, mencari rumah ustaz, tapi semua jalan menuju luar kota tiba-tiba tertutup kabut. Google Maps berputar-putar tanpa arah. Sinyal hilang, mobil tak bisa hidup. Ia seperti terperangkap dalam dimensi rumah kos itu.
Keesokan malamnya, jumlah kain kafan tinggal 5. Dinda menyadari bahwa ia sedang dihitung mundur menuju kematian. Ia memutuskan masuk ke ruang belakang yang sebelumnya dikunci oleh Bu Ratna. Dengan paku dan obeng, ia membuka paksa gemboknya. Di dalam, ia menemukan ruang bawah tanah dengan altar batu, lilin hitam, dan foto-foto para korban sebelumnya. Semuanya pernah tinggal di kamar yang sama dengannya. Salah satu foto membuatnya terpaku. Wajah dirinya sendiri, tapi dengan mata tertutup kapas putih dan wajah penuh luka goresan. Dinda merasa sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Matanya mendadak gelap dan ketika ia tersadar, ia sudah berdiri di depan jemuran. 4 kain kafan tersisa, salah satunya perlahan jatuh ke tanah, membuka sendiri, dan memperlihatkan tubuh mayat perempuan dengan wajah rusak, itu dirinya. Ia mulai berteriak dan menyalakan api dari korek. Ia membakar kain kafan satu persatu sambil menangis, berharap kutukan ini berhenti. Tapi api tak mempan. Kain kafan menyala, tapi tidak habis. Malah semakin menggeliat dan bergerak mendekatinya seperti ular. Dari dalam tanah, para pocong mulai muncul. Tubuh mereka basah, tercium bau tanah dan darah. Mereka melingkar, membentuk barisan seperti upacara. Tiba-tiba, Bu Ratna muncul di tengah lingkaran. Wajahnya bukan manusia lagi. Matanya hitam legam, lidah menjulur seperti ular. Sekarang giliranmu. Pocong pertama mendekat dan membungkus kaki Dinda. Yang kedua merangkul tubuhnya. Yang ketiga mulai membungkuskan kafan ke kepalanya. Dinda menangis, membaca doa, tapi suara doanya menggema terbalik di udara, seolah Allah tak mendengar dari tempat terkutuk itu. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari langit. Seorang pemuda berjubah putih berdiri di antara mereka, menyiramkan air doa ke arah para pocong. Pocong-pocong meledak satu persatu seperti abu terbakar. Bu Ratna menjerit dan terbakar di tempat, mengutuk sebelum tubuhnya meleleh. Dinda terlepas dari ikatan kafan dan pingsan di halaman. Saat ia sadar, ia berada di rumah sakit. Polisi mengatakan rumah kos itu terbakar habis tanpa diketahui penyebabnya. Namun di dalam saku jaketnya, ada secarik kain putih, dan tertulis dengan darah, 4 lagi belum kembali. Dinda kembali ke rumah orang tuanya di desa. Ia tak pernah lagi bicara banyak. Setiap malam, ia hanya menatap keluar jendela. Di belakang rumahnya, orang tuanya memasang jemuran sederhana dari kayu. Suatu malam, Ibu Dinda berteriak. Ia melihat ada satu kain putih tergantung sendiri, bergerak pelan seolah tertiup angin, padahal malam itu tidak ada angin. Dinda hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Mereka masih mencariku." Malam itu, kain putih di jemuran kembali basah oleh tetesan, bukan air, tapi darah. Dan dari tanah di bawah jemuran, suara jeritan kembali terdengar, menggaung hingga ke dasar bumi. Sejak kejadian di jemuran kafan, Dinda mulai merasa bahwa rumahnya telah berubah menjadi labirin horor yang tak berujung. Setiap malam, suara-suara aneh menggema dari dalam dinding, dan cermin-cermin di rumahnya seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Malam itu, listrik kembali padam tepat pukul 2 dini hari. Hanya cahaya dari lilin di ruang tengah yang masih menyala redup, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding seperti menari dalam ketakutan. Dinda terbangun karena mendengar suara tangisan lirih dari arah kamar mandi. Bukan tangisan biasa, suara itu seperti datang dari dalam cermin, menggema lembut tapi menyayat hati. Dengan langkah ragu dan tangan menggenggam ayat-ayat Al-Quran, Dinda berjalan pelan mendekati kamar mandi. Setiap langkah terasa seperti menembus udara dingin yang menusuk tulang. Begitu membuka pintu, uap dingin langsung menyergap wajahnya. Cermin di atas wastafel tertutup embun, tapi dari balik kabut itu, terlihat sosok pocong berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Dinda tersentak, mundur 2 langkah, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Cermin itu kembali bening, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ia kembali ke kamar dan mencoba tidur, namun suara langkah kaki mulai terdengar di lorong rumah. Pelan, menyeret,
seperti sesuatu yang terbungkus kain tebal sedang berjalan menuju kamarnya. Ketika pintu kamar berderit terbuka sendiri, Dinda menahan napas. Dalam cahaya remang-remang lilin, terlihat sosok pocong berdiri di ambang pintu, kepalanya sedikit miring, dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Pocong itu tidak menyerang, ia hanya berdiri diam, lalu mengeluarkan suara tangis lirih yang membuat dada Dinda terasa sesak. Tangisan itu bukan hanya sedih, melainkan juga seperti penuh penyesalan dan permintaan tolong. Dinda mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Suara tangisan semakin keras, dan entah kenapa, ia merasa bahwa pocong itu mencoba mengatakan sesuatu. Pagi menjelang, sosok itu menghilang. Dinda bangkit dan menemukan cermin di lorong rumahnya pecah dengan retakan membentuk wajah yang menangis. Ia bertanya pada Bu Ratna tentang asal-usul cermin-cermin tua di rumah itu. Bu Ratna awalnya enggan bicara, namun akhirnya mengaku bahwa rumah itu dulu milik seorang dukun wanita yang mengurung arwah orang-orang yang ia korbankan ke dalam cermin. Dinda terkejut. Ia merasa seperti dihantui bukan oleh satu hantu, tapi oleh jiwa-jiwa yang terperangkap dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Malam berikutnya, Dinda mencoba menutup semua cermin di rumah dengan kain putih. Namun setiap kali ia bangun, kain itu selalu terbuka, dan cermin-cermin menunjukkan bayangan lorong panjang yang tidak ada di rumah itu. Ia mencoba merekam cermin menggunakan kamera ponsel. Hasil rekamannya menunjukkan lorong sempit dan gelap, dengan barisan pocong berdiri di sepanjang sisi kiri dan kanan. Dalam rekaman itu, satu pocong mendekat dan menyentuh permukaan kamera, seolah ingin keluar dari dalamnya. Dinda langsung membuang ponselnya dan menangis histeris. Bu Ratna akhirnya membawa Dinda ke seorang ustaz tua yang dikenal bisa menolong orang dari gangguan makhluk halus. Ustaz itu bernama Pak Salman. Pak Salman datang ke rumah Dinda dengan membawa air doa dan kemenyan putih. Ia langsung merasakan hawa berat begitu memasuki rumah. Ini rumah bukan hanya dihuni oleh makhluk halus biasa. Ini tempat mereka dikurung. Cerminnya adalah pintu, ujar Pak Salman dengan suara berat. Ia mulai berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Cermin-cermin mulai bergetar dan suara jeritan menggema dari setiap permukaannya. Dinda melihat dalam bayang-bayang cermin, wajah-wajah pocong yang menangis, sebagian dengan wajah hangus, sebagian lagi dengan mata kosong. Salah satu pocong wanita menunjuk ke arah kamar belakang, seolah memberi petunjuk. Dinda dan Pak Salman menuju kamar itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah lemari tua yang dipaku dari luar. Pak Salman membuka paku-paku itu dan lemari langsung mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Di dalamnya, terdapat cermin besar yang ditutupi kain merah tua. Saat kain itu dibuka, seluruh rumah bergetar dan suara jeritan perempuan terdengar sangat jelas. Pak Salman segera membaca ayat kursi, namun cermin itu mulai mengisap cahaya dari ruangan, menciptakan ilusi lorong tak berujung di baliknya. Dinda, tanpa sadar, mendekat dan melihat dirinya sendiri berdiri di dalam cermin, tersenyum aneh dengan mata menghitam. "Itu bukan kamu," teriak Pak Salman. Ia menyiram air doa ke arah cermin dan seketika itu juga, bayangan di dalamnya menjerit dan terbakar. Retakan mulai muncul di cermin besar itu. Dari dalamnya terdengar teriakan-teriakan minta tolong, seperti ratusan jiwa yang terperangkap ingin keluar. Satu persatu sosok pocong mulai muncul dari dalam cermin, berdiri di lorong kamar. Namun mereka tidak menyerang. Mereka semua menangis, menundukkan kepala, dan menghilang dalam cahaya yang dipanggil oleh doa Pak Salman. Setelah semuanya usai, cermin itu hancur berkeping-keping dan Pak Salman menyuruh Dinda untuk mengubur pecahannya di 7 tanah yang berbeda. Sejak hari itu, rumah menjadi lebih tenang. Namun Dinda tetap merasa bahwa sesuatu masih mengawasinya dari bayangan-bayangan sudut ruangan. Suatu malam, saat ia sedang mencuci wajah, ia menatap cermin kamar mandi yang tersisa, yang dulunya tidak ia sentuh karena terlalu kecil dan tampak biasa. Namun malam itu, wajah dalam cermin tidak menirukan gerakannya. Wajah itu diam memandangnya, lalu menangis darah perlahan-lahan. Dinda mundur perlahan, mematikan lampu kamar mandi dan pergi tanpa berkata apa-apa.
Ia tahu bahwa meski cermin utama telah hancur, pintu lain bisa saja terbuka. Di kamarnya, ia menulis di buku harian, mereka tidak bisa dibebaskan, hanya dipindahkan. Ia menatap kosong ke arah jendela, tempat bayangan pocong terakhir masih menunggu. Malam berikutnya, Dinda bermimpi berada di lorong cermin, berjalan melewati barisan jiwa-jiwa yang meringkuk dan menangis, memohon untuk dibebaskan. Di ujung lorong itu, ia melihat dirinya sendiri, dengan mata kosong dan mulut robek, berbisik, "Aku adalah kamu yang tidak kembali." Dinda terbangun dengan tubuh dingin dan jantung berdegup keras. Keringat membanjiri tubuhnya meski malam sangat dingin. Ia memeriksa wajahnya di cermin kecil di meja rias. Wajahnya tampak pucat dan mata kirinya berwarna lebih gelap daripada biasanya. Pak Salman memanggil dan menyuruh Dinda menghindari cermin untuk beberapa waktu. Tapi Dinda hanya tersenyum tipis. "Aku rasa, sudah terlambat, Pak Ustaz." Sejak saat itu, Dinda jarang keluar rumah. Ia menutupi semua kaca dan bahkan mencoret dinding dengan ayat suci. Namun para tetangga mulai mendengar suara tangisan dari dalam rumah, bukan hanya sekali, tapi hampir setiap malam. Beberapa kali, mereka melihat bayangan perempuan berdiri di jendela kamar Dinda, tetapi ketika ditanya, Bu Ratna mengatakan bahwa Dinda sedang tidur. Malam demi malam, suara tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan. Kadang terdengar bisikan menyebut nama tetangga satu persatu. Sampai suatu malam, Bu Ratna tidak menemukan Dinda di kamar. Yang tertinggal hanyalah tulisan di dinding, "Aku sekarang cerminnya." Di tengah rumah, sebuah cermin kecil yang tak pernah dipecahkan kini menampilkan wajah Dinda yang menatap diam, tak berkedip. Ia tidak bergerak, tidak bernapas, tapi setiap jam 2 malam, ia menangis. Tangisan itu pelan, memanggil-manggil seseorang, atau mungkin, semua orang. Dan bagi siapapun yang menatap cermin itu terlalu lama, mereka akan melihat lorong panjang penuh sosok berselimut kain kafan, menunggu korban berikutnya. Karena cermin itu bukan sekadar benda, ia adalah pintu, dan kini, Dinda yang menjaganya. Setelah berhasil mengubur cermin terkutuk di hutan belakang, Dinda mengira semuanya telah berakhir. Tapi malam itu, saat hujan deras mengguyur kota, suara gesekan halus terdengar dari atas langit-langit rumah. Ia menoleh ke arah langit-langit kamarnya yang terbuat dari kayu tua. Suara itu seperti kuku yang menggaruk pelan, menggores kayu satu persatu. Dinda menggenggam Al-Quran kecil di tangannya, tubuhnya gemetar. Ia menghubungi Pak Salman, namun tak ada jawaban. Ponsel terus berdering, tapi tidak diangkat. Di luar rumah, petir menyambar dan angin menderu membuat pohon-pohon menari liar. Dinda mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menyalakan televisi, tapi layar hanya menunjukkan siaran statis. Lalu sekelebat bayangan pocong melintas di layar. Televisi padam. Suara dari loteng makin jelas. Kini seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat. Dinda menatap langit-langit. Sebuah pintu kecil kayu yang selama ini tak pernah dibukanya, perlahan bergoyang sendiri. Dinda mengambil senter, mengenakan jaket panjang dan penutup kepala. Dengan langkah pelan, ia naik ke tangga kayu menuju loteng yang remang-remang dan berdebu. Loteng itu berisi barang-barang lama, koper tua, radio antik, dan boneka kayu berdebu. Tapi di sudut paling belakang, tertutup kain putih kusam, berdiri sebuah cermin. Dinda membeku. Tidak mungkin, gumamnya. Cermin itu berbeda dengan yang pernah ia kubur. Ini lebih tinggi, lebih tua, dengan bingkai ukiran kepala pocong di tiap sisinya. Ia mendekat dengan langkah pelan. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak tak karuan. Cermin itu tidak menampilkan pantulan Dinda. Ia melihat seseorang, atau sesuatu. Di dalam pantulan itu, Dinda melihat dirinya berdiri dalam posisi yang sama. Tapi wajahnya pucat, matanya hitam, dan darah menetes dari mulut. Sosok itu tersenyum dingin padanya. Ia mundur, tapi sosok dalam cermin tetap tak bergerak. Tiba-tiba, kain putih di belakangnya bergerak sendiri, seperti ada angin yang berhembus dari arah yang seharusnya tertutup rapat. Suara tangisan lirih mulai terdengar.
Tangisan seorang wanita, atau lebih tepatnya, banyak wanita, terdengar dari dalam cermin. Dinda berbalik dan berlari menuruni tangga, tapi ia mendapati rumahnya telah berubah. Dinding yang semula putih bersih kini penuh coretan tangan berdarah. Lantainya basah, seperti baru dipel. Ia membuka pintu kamar, dan mendapati semua kaca di rumah kini memantulkan dunia yang berbeda. Dunia yang penuh pocong, rumah terbakar, dan dirinya yang tergantung di langit-langit. Ia mencoba menelepon seseorang, siapa saja. Tapi ponselnya hanya mengeluarkan suara tangisan dan bisikan, "Cermin belum selesai, kamu belum selesai." Lampu rumah padam. Dinda menyalakan lilin dari laci, dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyadari, cermin pertama bukanlah satu-satunya. Ia membuka buku catatan milik Pak Salman yang dulu sempat diberikan padanya. Di dalamnya terdapat peta rumah-rumah tua yang dulunya digunakan untuk ritual. Tanda silang besar terdapat pada rumahnya sekarang. Di bawahnya tertulis, "Pusat Pemanggilan Roh Perempuan Terkutuk, Cermin Bayangan Ketiga." Dinda membaca bahwa ada 3 cermin yang tersebar. Satu telah dihancurkan, satu baru ditemukan, dan satu lagi masih tersembunyi, yang disebut sebagai cermin tertawa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari balik kaca jendela. Ia mendekat perlahan. 3 pocong berdiri di luar, menatapnya tanpa berkedip. Salah satu tersenyum lebar. Dinda lari menuju kamar mandi dan memecahkan semua cermin. Tapi dari pecahannya, wajah-wajah tetap muncul dan mengikuti setiap gerakannya. Ia melihat jam di dinding, pukul 3 pagi. Waktu itu dikenal sebagai waktu mati, saat pintu antara dunia nyata dan dunia arwah paling tipis. Ia tahu hanya satu hal yang bisa menghentikan semua ini, menyatukan ketiga cermin, dan membakarnya bersama darah pemilik rumah pertama. Ia kembali ke loteng dan mengambil cermin kedua, membungkusnya dengan kain kafan bekas yang entah kenapa ada di sana. Cermin itu bergetar hebat saat disentuh. Suara teriakan memenuhi ruangan, seolah cermin itu menyimpan ratusan jiwa yang tersiksa. Dinda mengikat cermin itu dan memasukkannya ke dalam karung. Tapi sebelum ia bisa turun, suara langkah kaki berat terdengar dari tangga. Ia sembunyi di balik tumpukan koper, menahan napas. Seorang pria tinggi berwajah rusak dan mengenakan jubah hitam berdiri di depan cermin sambil berbisik, "Jangan bawa pergi dia." Pria itu memegang cermin dan wajahnya seolah menyatu dengan bayangannya sendiri, lalu perlahan lenyap ke dalam kaca. Dinda terperangah, tapi tahu ia tak punya waktu banyak. Ia turun dan keluar rumah, menembus hujan lebat dan menuju rumah Pak Salman. Sesampainya di sana, rumah itu gelap. Pintu tak terkunci. Ia masuk dan melihat jejak darah menuju ruang bawah tanah. Dengan lilin di tangan, Dinda turun ke ruang bawah tanah. Di sana, Pak Salman terbaring tak sadarkan diri, tubuhnya dililit benang kafan dan mulutnya dibungkam. Ia membebaskan Pak Salman yang langsung terbangun dan memegang dada. Kamu temukan cermin kedua, tapi mereka sudah menyadarinya." Dinda menjelaskan semua yang ia lihat. Pak Salman bangkit dan berkata, "Kita harus segera mencari cermin ketiga sebelum mereka bersatu. Jika tidak, dunia nyata akan robek." Mereka membakar dupa dan mulai ritual perlindungan. Tapi angin kencang masuk dari celah tanah, dan tanah bergetar hebat seperti ada sesuatu yang merangkak dari bawah. Tangan-tangan pocong mulai merobek tanah ruang bawah. Dinda dan Pak Salman hanya punya satu pilihan, menyelesaikan ritual atau mati malam itu juga. Mereka menyiapkan lingkaran garam dan membaca ayat-ayat suci. Tapi dari tengah tanah, muncul seorang wanita berbaju pengantin, wajahnya rusak dan matanya hitam seluruhnya. Wanita itu menunjuk pada Dinda dan berkata, "Kembalikan cerminku, atau aku akan mencerminimu selamanya." Pak Salman berdiri di depan Dinda dan melemparkan segenggam garam ke wajah makhluk itu. Ia menjerit dan menghilang menjadi asap hitam. Setelah suasana mereda, Pak Salman berkata, "Itu bukan roh biasa. Itu adalah pemilik cermin ketiga. Kita harus menemukannya sebelum malam berikutnya." Dinda memandangi karung berisi cermin kedua. Ia sadar ini belum akhir, melainkan baru awal dari petaka yang lebih besar.
Ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari ritual yang tidak selesai puluhan tahun lalu. Sekarang ia adalah kunci untuk menyelesaikannya. Di luar rumah, hujan telah berhenti. Tapi kabut tebal menutupi seluruh jalan. Cahaya lampu jalan tampak redup dan bergetar. Di kejauhan, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung jalan. Wanita itu membawa cermin kecil di tangannya, dan perlahan tersenyum. Dinda dan Pak Salman menatap satu sama lain. Mereka tahu malam berikutnya akan lebih berbahaya, dan lebih mematikan. Mereka harus mencari rumah asal wanita pengantin itu. Dalam catatan tua, rumah itu pernah dibakar oleh warga karena dipercaya tempat pemujaan. Dinda membuka buku catatan tua dan menemukan lokasi rumah itu berada di pinggir sungai, tertutup hutan bambu. Mereka memutuskan berangkat malam itu juga. Tapi cermin dalam karung mulai bergetar hebat, seperti mencoba kabur. Dinda menggenggam karung itu erat, memejamkan mata, dan berdoa agar ia kuat menghadapi apapun yang menanti di rumah itu. Pak Salman berjalan lebih dulu, membacakan doa sepanjang jalan. Dinda mengikuti dari belakang, karung di punggung, dan nyala lilin yang semakin redup. Dan malam itu, mereka melangkah ke dalam gelap, tak tahu bahwa cermin ketiga telah menunggu mereka sejak awal.